Jambi melalui Wali Kota Jambi Maulana telah menyiapkan langkah konkret sebagai upaya antisipasi jika ada gejolak di masyarakat terkait kenaikan harga beras. Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi akan melakukan pasar murah atau subsidi melalui beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurut Maulana, pemerintah Kota Jambi pastikan jumlah pasokan beras di gudang Bulog akan terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat di Kota Jambi. Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi juga akan terus memantau perkembangan harga beras di pasar tradisional. Jika harga terus melonjak naik, akan segera dilakukan operasi pasar menekan lonjakan harga beras medium. Kenaikan harga medium, HET-nya ya, itu kan harga eceran tertinggi yang ditentukan. Tapi kalau berharap juga para pengusaha, karena stok beras kita cukup, kalau bisa di bawah HET. Tapi harga maksimalnya, harga eceran tertingginya sudah ditentukan ada kenaikan. Kami akan pantau terus karena kan sistem ekonomi kita antara supply and demand ini sangat berpengaruh terhadap harga. Mudah-mudahan kita cukup ya. Mudah-mudahan tidak ada respon negatif yang terlalu berlebihan. Untuk diketahui, upaya ini dilakukan seiring harga eceran tertinggi atau HET beras medium di Kota Jambi yang resmi naik menjadi Rp14.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp13.100 per kilogram. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional beberapa waktu lalu. Meski demikian, kenaikan harga beras medium ini tidak terlalu signifikan, yakni sekitar Rp900 per kilogramnya. Rizky Amalia melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mengikuti Warta Berita. Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Batanghari siapkan 750.000 bibit produktif yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni. Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai BPDAS Batanghari menyiapkan 750.000 bibit tanaman gratis bagi warga yang ingin melakukan penghijauan lahan. Program ini bertujuan untuk mendukung penghijauan dan pemulihan lahan kritis serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Kepala Tata Usaha BPDAS Batanghari Susi Widializa mengatakan bibit tanaman yang tersedia di lokasi pembibitan permanen BPDAS di Muaro Jambi terdiri dari varietas pohon kayu unggul dan buah-buahan. Untuk varietas kayu unggul terdapat bibit pohon mahoni, blangeran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk buah-buahan terdapat bibit buah alpokat, nangka, matoa, petai, dan beberapa buah-buahan lainnya. Bisa diminta bibitnya mulai dari bibit sektor kehutanan dengan juga buah-buahan ada. Kalau yang sektor kehutanan mungkin seperti ada yang tanaman ini ya mahoni, kemudian ada blangeran, kemudian ada yang buah-buahan matoa, buah-buahan hutan ya, matoa, nangka juga ada, alpukat, kemudian apalagi pete, pete juga ada itu. Jadi bisa diakses. Nah, itu biasanya bisa datang ke persemaian kami kalau hanya untuk jumlahnya hanya sedikit, yaitu bisa melalui KTP saja mungkin dapat 25 batang. Susi menyebutkan untuk mendapatkan bibit gratis, masyarakat bisa mendatangi langsung kantor BPDAS Batanghari dengan menunjukkan KTP. Untuk permintaan individu, penyaluran bibit gratis dibatasi maksimal 20 batang, sedangkan untuk per kelompok bisa mendapatkan bibit sebanyak 1.000 batang. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Optimalkan pencegahan stunting. Masing-masing desa di Kerinci diminta menganggarkan dana pencegahan stunting melalui dana desa. Laporan Muhammad Desman. Pemerintah secara serius berupaya mengentaskan angka stunting. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah desa menjadi salah satu aspek kunci yang dapat mempercepat penurunan stunting. Guna memberdayakan peran pemerintah desa dalam aksi nasional percepatan penurunan stunting, Firman Kurnia Wahyudi, Koordinator Wilayah Pendamping Desa Kabupaten Kerinci mengungkapkan, saat ini masing-masing desa diinstruksikan menganggarkan sebagian dari dana desa untuk pencegahan stunting dan penanganan stunting. Hal itu harus menjadi prioritas dari masing-masing desa sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Ia menjelaskan, pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Selanjutnya, lewat rembuk stunting desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang perlu dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerjasama dengan dinas layanan terkait. Kalau kita bicara stunting di dana desa, stunting itu termasuk prioritas penggunaan dana desa dimulai dari
2017, tugas kita sebagai pendamping desa itu memberi pemahaman dan apa saja yang boleh dilakukan menggunakan dana desa dalam pencegahan stunting. Ia menambahkan pemerintah pusat mengharapkan desa-desa lebih tajam menemukan titik-titik krusial, terutama dalam hal stunting, dan turut melakukan intervensi secara tepat sasaran, apalagi stunting merupakan skala prioritas dalam dana desa. Firman menjelaskan jika ada desa yang tidak menganggarkan untuk stunting, maka desa tersebut dapat tidak dicairkan dana desanya. Dan yang perlu kita ingat bahwa dalam penggunaan dana desa itu ada laporan yang namanya scorecard yang menjadi salah satu syarat pencairan dana desa. Jadi pencairan dana desa itu harus dilampirkan dengan istilahnya laporan stuntingnya. Laporan stunting wajib betul Bang ya? Wajib, karena itu dijelaskan di Pemkas 201. Jadi wajib itu disampaikan, kalau tidak ada itu yang nggak bisa dilakukan penyaluran. Salah satu fondasi yang diperlukan dalam aksi tersebut adalah penganggaran dana desa. Problemnya saat ini masih banyak desa yang terlalu minim untuk mengucurkan dana desa untuk mengentaskan stunting, terutama terkait intervensi spesifik. Demikian Muhammad Desman melaporkan. Anda masih mengikuti Warta Berita. Demi kota bebas sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh miliki sebanyak 300 pasukan kebersihan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan kota, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh mengerahkan sebanyak 300 petugas kebersihan setiap harinya. Para petugas ini akan disebar untuk menyapu seluruh sudut kota serta mengangkut sampah menggunakan berbagai alat transportasi, mulai dari gerobak manual, kendaraan roda 3 hingga truk roda 6. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk menciptakan suasana kota yang bersih dan sehat. Di samping itu, petugas kebersihan juga akan bekerja sesuai tugas yang telah ditetapkan dan mendapatkan gaji dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Seluruh tim kita ini mulai dari penyapuan pagi, sore, malam, ini tambah pengawas, tambah sopir, tambah operator, ini sejauh ini lebih kurang 300-an. 300. Ya. Kalau itu udah memadai Bang untuk kekuatan personil kita Bang? Ya, kalau sementara memadai lah. Itu kemampuan daripada pemerintah kota kita untuk nanti kan larinya ke anggaran. Iya, betul. Berarti orang itu memang digaji per bulan gitu Bang ya? Untuk yang nyapu, ngangkut sampah. Ya, per bulan ya. Selain menyapu dan mengangkut sampah, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh juga akan melakukan pemantauan lokasi penumpukan sampah yang ada di Kota Sungai Penuh, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Demikian Asep Sanjaya untuk 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kesadaran menjaga kebersihan sungai kembali diingatkan Wali Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh menurunkan Satgas Sungai demi mencegah banjir di musim penghujan. Laporan Desi Hermila. Pemerintah Kota Sungai Penuh menyiapkan tim Satgas Sungai untuk mengatasi persoalan sampah di aliran sungai dan drainase. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah banjir musiman yang sering terjadi saat musim penghujan. Wali Kota Alvin mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menyumbat aliran air dan memperparah banjir. Kita sudah menyiapkan Satgas Sungai, Satgas Sungai untuk terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dasnya di daerah aliran sungainya. Jadi kita berharap untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat, artinya tidak cukup hanya dengan LH. Artinya kalau LH sendiri nanti yang mengurusi masalah persampahan tanpa ada kesadaran dari masyarakat, tentu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya, kita tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, melalui kepala desa, melalui BPD, melalui seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh adat, sama-sama kita bekerja untuk membersihkan lingkungan kita.
Wali Kota Alvin juga berharap masyarakat lebih peduli menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan sungai. Menurutnya, sungai yang bersih adalah kunci mencegah banjir sekaligus menjaga kesehatan lingkungan. Dengan adanya Satgas Sungai dan partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Sungai Penuh optimis persoalan sampah dan banjir dapat diminimalisir. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mengikuti Warta Berita. Technical Meeting Bintang Radio 2025 RRI Jambi pagi tadi dilaksanakan di Auditorium RRI Jambi. Dalam kegiatan yang dihadiri peserta dan Dewan Juri tersebut, pihak panitia menyampaikan arahan terkait teknis pelaksanaan Bintang Radio 2025 yang akan dilaksanakan dalam 2 babak, yaitu babak pertama pada tanggal 15 September 2025 dan babak kedua atau babak final akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025. Ketua Panitia Bintang Radio 2025 RRI Jambi Aga Witarsa mengatakan, untuk pelaksanaan tahun ini ada banyak perubahan jika dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain adanya sistem voting. Angga menjelaskan untuk penilaian Bintang Radio, penilaian juri mempunyai bobot 70% dan voting 30%. Selain itu, pada babak kedua atau final, selain membawakan 1 lagu pop, peserta juga diwajibkan membawakan lagu daerah. Peserta bisa memanfaatkan voting ini untuk menaikkan poin mereka, yang mana kalau sistem penilaian maksudnya penjuriannya itu 70% dan voting 30%. Jadi ketika ada kemungkinan nilai peserta ini seri, nah sistem vote ini akan menguntungkan mereka yang punya nilai vote yang lebih tinggi. Iya, karena waktunya cukup panjang ya, mereka masih punya waktu 9 hari lagi, jadi bisa berlatih dengan maksimal sehingga mereka bisa memberikan tampilan terbaik. Aga Witarsa menjelaskan, jumlah peserta Bintang Radio 2025 tahun ini total sebanyak 60 orang, baik putra maupun putri. Nantinya akan dipilih 3 pemenang putra dan 3 pemenang putri. Juara 1 putra dan putri, videonya akan dikirim untuk berkompetisi di tingkat Korwil Belaja Sumba. Untuk nantinya, juara tingkat Korwil akan dikirim ke tingkat nasional. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keterbukaan informasi dana desa mulai menunjukkan kemajuan. Pemkot Jambi siapkan langkah pasar murah, sikapi kenaikan harga eceran tertinggi beras medium. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Susi Sulistiawati Mudrika, selamat siang dan selamat berakhir pekan. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.